Hampir sekitar 2 minggu lalu akhirnya gua nyelesain series The Naked Director. Jadi The Naked Director menurut gue jadi series yang berani tampil beda dari series-series lainnya. Garis besar series ini menceritakan pekerjaan karir Toru Muranishi, King of Porn-nya Jepang yang punya catatan kontroversial selama menggeluti pekerjaannya sebagai sutradara dan artis video bokep. Tapi series The Naked Director ini bukan cuma menyoroti kehidupan Toru Muranishi yang ajaib banget. The Naked Director juga menyoroti gimana sisi gelap industri porno yang tersembunyi dari gemerlapnya Jepang. Selama ini gue bertanya-tanya gimana bisa negara Jepang yang dikenal dunia sebagai negara maju yang menjunjung tinggi etika dan tata krama, juga dengan warganya yang selalu kelihatan sungkan atau pemalu, justru jadi salah satu negara yang menjadi salah satu pusat industri bokep terbesar di dunia. Gue lebih heran lagi ketika beberapa artis JAV nggak malu buat nunjukin profesi mereka di tengah masyarakat yang bisa dibilang konservatif. Oke, sebagai warga negara Indonesia, gue emang nggak relate aja sama kondisi ini. Jepang di mata gue setelah nonton The Naked Director jadi kayak koin dengan dua mata sisi yang berbeda jauh banget. Makanya setelah gue riset-riset sedikit, gue ngerasa tergelitik buat ngebahas series unik ini, buat mengupas habis kehidupan dari Toru sebagai kaisar bokep dan industri pornografi di Jepang. Hal utama yang paling gue gregetan sama series The Naked Director adalah karakter seorang Toru Muranishi. Iya, si sutradara bokep ini kayaknya emang ditakdirkan lahir buat memperkenalkan ide-ide liar di kepalanya kepada dunia yang belum atau mungkin gak akan pernah siap dengan ide-ide dia. Lagian di dunia yang punya aturan moral, seberapa banyak sih orang yang akan terima hal-hal seksual yang tabu untuk jadi sesuatu yang umum dibicarakan atau dibuka terang-terangan. Makanya jalan karir Toru untuk mewujudkan ide sekaligus mimpi gilanya ini bisa dibilang penuh hambatan. Ini diperlihatkan banget dengan jelas di seriesnya. Tapi sebentar, sebelum ngomongin masalah karir Toru di dunia perlendiran, mari kita mundur dulu ke belakang buat kenal latar belakang Toru Muranishi. King of Porn ini lahir di tanggal 9 September di tahun 1948 di prefektur Fukushima, Jepang. Sebenarnya nggak banyak informasi yang bisa gua temuin tentang Toru, meskipun di series dia digambarkan sebagai lelaki yang tumbuh di tengah keluarga dengan ekonomi sulit dan mesti jadi tulang punggung keluarga satu-satunya ketika dewasa karena ayahnya ninggalin Toru pas masih kecil. Tapi ini belum bisa dipastikan akurat dengan kondisi aslinya. Sekali lagi, di internet yang konon berisi informasi apa aja, sayangnya informasi tentang kehidupan pribadi Toru hampir nggak ada. Jadi agak sulit menelusuri latar belakang Toru. Jadi gua nggak akan bahas lebih dalam soal latar belakangnya. Nah, tapi ada hal yang masih bisa dipastikan. Toru dulu benar-benar pernah menjadi salesman sukses yang jual ensiklopedia bahasa Inggris. Setelah perusahaan tempatnya ini bangkrut, akhirnya dia mulai terjun ke industri pornografi lewat rekaman sextape dan Binibon. Buat yang belum tahu, Binibon ini majalah khusus dewasa yang isinya foto-foto porno, ya semacam majalah Playboy gitulah. Waktu itu Binibon emang lagi ngetren banget di Jepang dan jadi ladang cuan yang menjanjikan. Nah, kalau di series, Toru diperkenalkan ke bisnis ini oleh karakter Toshi Arai. Tapi faktanya nama karakter ini adalah fiksi. Setelah gue telusuri lagi dari teks biografi yang ditulis oleh Toru sendiri, ternyata Toshi ini karakter yang dibuat berdasarkan asisten Toru saat itu. Disebutin kalau nama aslinya adalah Mitsutoshi Yamada. Sayangnya nggak ada satupun informasi atau artikel terkait orang ini di internet. Tapi Toru mendeskripsikan kalau penampilannya cukup garang walaupun nggak beneran jadi anggota Yakuza kayak yang di series. Oke, sekarang kita bicara tentang karir Toru.
Dia ini disebut-sebut sebagai revolusioner seks di industri pornografi Jepang. Sebutan ini menurut gue emang sesuai dengan sepak terjang karirnya yang mungkin nggak bisa kita nalar. Gue ngeriset perjalanan karir Toru di industri yang dibilang kotor ini dari awal dia bikin Binibon sampai dia jadi sutradara video bokep yang terkenal banget. Sama seperti banyak kesuksesan lainnya, kejayaan Toru ini nggak dicapai dengan mudah. Si King of Porn ini udah mengorbankan banyak hal dalam hidupnya sampai dapat gelar kaisar porno. Dia berulang kali keluar masuk penjara dan terlilit utang miliaran yen demi mewujudkan impiannya. Nah ini yang menarik dari Toru. Impian yang menurut gua kelewat gila. Dia mau melawan arus dan mendobrak batasan moral yang berlaku di masyarakat Jepang waktu itu. Caranya gimana? Ya dengan membebaskan seks. Maksudnya gini, dia pengen industri seks bisa ditonton secara bebas di Jepang atau bahkan di dunia. Bagi Toru, kebebasan itu juga artinya semua manusia bebas mengekspresikan gairah seksualnya dan bebas untuk menikmatinya. Jadi ya, sejak awal dia terjun ke industri bokep, dia ini kayaknya langsung musuhan sama yang namanya aturan sensor dan aturan lain yang berkaitan sama pembuatan video dewasa. Toru ini bisa dibilang adalah bocah tua yang bandel, dia selalu punya cara buat mengakali peraturan yang ada. Bahkan karena dia juga beberapa aturan bisa diubah. Salah satunya, dari awalnya di Jepang nggak boleh melakukan seks beneran buat bikin video dewasa. Sampai akhirnya aturan ini diubah karena kelakuan nekat Toru yang mendobrak batasan tersebut dengan bikin video yang artisnya melakukan hubungan beneran. Tapi tetap Toru nggak bisa melawan aturan sensor yang ketat. Dia mesti patuh kalau bisnisnya mau lancar. Kecuali dia mau pakai cara ilegal buat mengedarkan video tanpa sensornya. Bisnis ilegal artinya kerjasama dengan Yakuza. Ini yang selalu Toru hindari. Meskipun dia keluar masuk penjara, dia paling gak mau berurusan sama Yakuza. Barangkali karena gak mau juga nanggung resikonya. Ya udah jadi rahasia umum lah, Yakuza itu keji cara mainnya, lagian bisnis Toru tetap jalan dan laris manis walaupun gak jual video-video tanpa sensor. Ya bisnis pornografi gimana pun bentuknya, mau dengan atau tanpa sensor sekalipun, selalu bisa jadi ladang cuan yang besar. Selalu ada peminatnya, pasar akan selalu hidup, dan uang akan terus mengalir masuk. Toru juga selalu pandai memanfaatkan peluang. Dia sering bikin terobosan baru di video-video bokep buatannya. Kadang unik dan nyeleneh, tapi kayaknya itu udah jadi ciri khas Toru. Oh ya, berkaitan sama series dan keunikan, judul series The Naked Director ini juga mencerminkan Toru banget. Toru ini punya kebiasaan unik sebagai sutradara film porno. Keunikannya adalah dia selalu telanjang atau cuma pakai celana dalam warna putih setiap ngerekam. Nggak cuma sampai di situ, Toru bahkan kadang berperan sendiri sebagai artisnya. Ini yang dulu belum pernah terjadi di industri video porno Jepang. Makanya nama Toru lebih mudah melejit dan bikin dia sering muncul di acara-acara televisi tengah malam karena dia berbeda. Toru kemudian dalam masa kejayaannya sebagai bintang di industri pornografi punya ambisi yang lebih besar. Dia pengen punya saluran televisi sendiri yang bisa kasih tayangan pornografi selama 24 jam nonstop. Orang waras mana yang mau punya saluran televisi cuma buat kasih penayangan konten bokep secara nonstop? Meski mungkin potensi cuannya gede banget, tapi ya tetap aja nalar gue sendiri nggak bisa jalan buat ide gila Toru yang satu ini. Selama nonton seriesnya, gue merasa Toru emang bukan orang yang cerdas berbisnis. Nggak kelihatan sama sekali. Dia beneran cerdas bikin cerita dan film bokep. Tapi buat mengatur perusahaan dan keuangannya, Toru adalah orang yang kacau. Makanya nggak heran kalau akhirnya Toru ketipu. Terus kelilit utang sampai miliaran yen dan akhirnya berurusan sama Yakuza. Dia bangkrut beberapa kali dan akhirnya kejayaannya pun runtuh. Gue menduga kalau di kepala Toru ini sepertinya hanya penuh dengan fantasi seks, ambisi memperbesar perusahaan dan jadi orang nomor satu di industri bokep. Salah satunya mungkin berhasil. Ya, seenggaknya Toru beneran dapat gelar kaisar porno di Jepang. Diakui kehebatannya sebagai sutradara film dewasa, terlepas dari begitu banyak problem dalam karir dan bisnis Toru, pria ini juga punya peran besar banget untuk mengubah arah industri pornografi Jepang. Nah, selama berkarir di Crystal Ezu, Toru bisa melejitkan nama bintang porno Kaoru Kuroki lewat debut pertamanya. Bahkan dalam perusahaan yang dibuatnya sendiri, yaitu Diamond Visual, dia juga membawa bintang-bintang porno lain yang sukses menambah genre-genre baru dalam pornografi Jepang.
Namun, dari banyak keberhasilan debut yang dibuat Toru, barangkali nama Kaoru Kuroki yang paling berkesan dan memberi dampak yang terlihat jelas. Nggak cuma buat industri pornografi Jepang, tapi juga buat kehidupan Toru itu sendiri. Tadi gue udah nyebutin nama Kaoru Kuroki sebagai salah satu artis yang namanya melejit setelah debut pertamanya yang dirilis di bulan Oktober 1986 berhasil meraih kesuksesan. Gak cuma buat Kaoru sendiri, tapi buat Toru dan perusahaan Crystal Eizu. Dalam series juga disebut kalau Kaoru dianggap sebagai inspirasi untuk Toru. Ini bisa jadi benar, tapi nggak bisa dipastikan karena perlu diingat kalau series ini nggak 100% akurat dengan kondisi aslinya dan beberapa hal merupakan dramatisasi. Tapi sepertinya Kaoru dan Toru ini emang punya visi dan ide yang sama soal kebebasan seks. Toru bersama timnya yang di dalamnya juga ada Kaoru kemudian mulai mendorong batas-batas yang dapat diterima sejauh yang mereka bisa. Melanggar aturan di industri pornografi Jepang yang saat itu cukup konservatif dan membuat begitu banyak perubahan dalam dunia industri bokep. Lalu selama Toru berkecimpung di industri pornografi ini, dia udah berhasil mengarahkan industri pornografi Jepang cukup sesuai dengan impiannya mengenai kebebasan. Toru mendorong aturan tentang sensor dibuat jadi seminim mungkin. Dia juga jadi orang pertama yang membuat video dengan seks yang nyata di Jepang. Padahal saat itu dilarang membuat video dewasa dengan seks beneran, tapi kemudian perbuatan Toru ini berhasil diterima oleh banyak orang. Dan Toru juga yang memperkenalkan video dengan gaya dokumenter yang sampai saat ini masih terus dipakai oleh banyak perusahaan industri video porno Jepang. Selain itu, Toru yang sebelumnya bilang kalau video dewasa di Jepang terlalu kaku dan kurang realistis, juga memulai gebrakan lain dengan membebaskan para artis video porno yang bekerja dengannya untuk mengekspresikan identitas mereka sendiri dalam seks. Menurut gue ini bagian paling menarik dari perjuangan seorang Toru. Bukan masalah seksnya, tapi gimana revolusi seksnya itu dibuat. Toru Muranisi nggak seperti sutradara film dewasa pada umumnya. Dia nggak mau merusak identitas para artis dengan menghilangkan sesuatu yang jadi ciri khas dalam tubuh mereka. Jadi ya nggak heran kalau Toru bisa tetap tampil di film dewasa tanpa mencukur bulu ketiaknya. Ya mungkin menurut orang lain sangat mengganggu dan gak estetik, tapi Toru mau menciptakan sesuatu yang beda, sesuatu yang nyata dan tentunya realistis. Nah, melalui Kaoru inilah jalan pertamanya terbuka. Kaoru disebut-sebut sebagai ikon feminisme di industri pornografi Jepang. Dia selalu dengan bangga memamerkan bulu ketiaknya, bangga dengan bentuk tubuh alaminya dan menjadi dirinya sendiri untuk mengekspresikan seksualitasnya. Dia nggak malu untuk mengungkapkan aktivitas atau fantasi seksualnya di depan banyak orang. Banyak orang juga yang mengagumi dan menerima Kaoru dalam lingkungan sosialnya meskipun dia berprofesi sebagai bintang bokep. Pengagumnya bukan cuma pria yang menikmati konten dewasa, tapi juga perempuan yang kagum dengan gagasan kebebasan yang Kaoru bawa. Bahwa perempuan juga harusnya bisa bebas membicarakan dan mengekspresikan diri mereka dalam seks tanpa mendapat label apa-apa. Penerimaan ini juga mungkin sejalan dengan kemampuan Kaoru yang mengesankan dan cerdas dalam berbicara. Dia elegan dan meyakinkan. Di tangannya industri pornografi Jepang tidak sepenuhnya mendapat pandangan negatif dari masyarakat sosial. Ini tentunya bisa dibilang sebagai revolusi seksual yang sukses. Dan seiring berjalannya waktu, revolusi seks yang diperjuangkan Toru dan Kaoru juga sepertinya memiliki hasil yang terlihat. Terbukti jika melihat industri pornografi di Jepang saat ini yang benar-benar sangat berkembang dan jadi salah satu penggerak perekonomian terbesar di Jepang, batasan-batasan di dalam industri ini juga semakin minim. Bahkan untuk majalah dewasa saja sensor sudah sepenuhnya dihilangkan. Peran Toru sebagai pemimpi yang gila dan pemikir yang besar yang berani ambil resiko jelas telah mempengaruhi semua itu. Membuat seks jadi sesuatu yang gak tabu-tabu banget untuk dibicarakan di Jepang.
Meski kita ngelihat gimana Koruki berhasil diterima oleh publik, tapi nggak semua nasib bintang porno bisa cukup baik seperti itu. Banyak artis lain yang sebenarnya mendapat perlakuan buruk, nggak diterima masyarakat dalam lingkungan sosial, mengalami diskriminasi, dilecehkan, dan dianggap sebagai barang dagangan yang rendah. Barangkali sebenarnya di Jepang juga bidang pekerjaan artis porno masih menjadi pilihan terakhir untuk perempuan-perempuan. Namun masih ada peminatnya karena pekerjaan ini adalah salah satu cara mereka mendapatkan uang banyak dengan cara cepat. Dan ya meski mungkin memang ada orang yang nyemplung ke industri ini karena passionnya, tapi jauh lebih banyak orang yang terpaksa jadi artis bokep karena butuh uang demi menghidupi dirinya sendiri dan keluarga mereka. Jadi hidup glamor yang sering terlihat di kalangan bintang porno itu mungkin gak seindah dugaan kita. Gak cuma masalah itu, dari riset kecil yang gue lakukan, industri porno di Jepang juga sering banget terlilit masalah perdagangan perempuan. Jadi para artis porno yang biasanya diperkerjakan oleh agen-agen penyalur bakat ini seringkali ditipu oleh agen mereka. Mulai dari penipuan untuk menjaring para gadis masuk ke industri porno dengan mengatakan akan diperkerjakan sebagai model atau pameran figuran di film biasa, sampai penipuan soal bayaran yang mereka terima. Biasanya bayaran yang diberikan untuk para artis itu tinggi, tapi begitu sampai di tangan mereka, agen cuma memberikan bagian di bawah 50% buat mereka. Para agen ini nggak cuma licik doang, tapi juga jahat. Para korban yang ditipu ini selalu diancam, biasanya secara hukum maupun finansial. Kalau mereka nggak mau berakting di film bokep, mereka nggak bisa keluar gitu aja karena sebelumnya udah menandatangani kontrak yang katanya kesepakatan sebagai model pakaian lah atau acting di film biasa lah. Kalau mereka nolak main film, ya mereka bisa dituduh melanggar kontrak dan didenda jutaan yen. Sejauh ini belum ada kebijakan di Jepang yang berpihak dan melindungi para pekerja bintang porno. Jadi profesi yang konon terkenal dengan gemerlap popularitas dan kekayaan ini sebenarnya merupakan profesi yang paling beresiko untuk perempuan di Jepang. Mereka nggak aman dari kejahatan perdagangan manusia, kekerasan, maupun pelecehan yang terjadi atas diri mereka.お待たせいたしました。